Beri saya waktu 3 menit aja, kalau nggak 5 menit menyelesaikan. Nah, organisasional proses ini adalah apa yang kalian rasakan kalau ngajukan surat, itu adalah organisasional proses. Hambatannya seperti itu, kesulitannya seperti itu, dan banyak hal yang membuat, yang seharusnya kalian note atau catat dan ingat, yang membuat surat itu harus nunggu disposisi ini, disposisi itu, gitu lah. Itu adalah bagian dari organisasional proses. Kerumitannya lah itu yang harus diceritakan kalau kalian menggunakan level analisis negara. Jadi mungkin itu ya untuk yang sesi pertama. Kita lanjutkan untuk yang sesi kedua, yang presentasi itu Laila sama Mega Dwi Septiana. Kita tunggu aja mereka masuk. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Yes. 40 menit lagi untuk sesi kedua. 40 menit kurang sih. Ini saya share. Analisis sistem. Oh iya. Kalian lagi di rumah masing-masing nih? Karena jam 1-nya kosong ya. Ini sinyal saya yang hilang atau gimana nih? Halo? Laila udah masuk? Oh, udah masuk. Mega udah masuk? Belum masuk. Laila. Lailatul Komariah. Oh, Lailatul Qadariyah. Bisa dimulai nggak, Laila? Sudah ya? Nggak usah on cam, nggak usah cam, nggak apa-apa. Off cam aja nggak apa-apa. Oh, off cam nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, berikutnya presentasi level analisis sistem oleh Mega Dwi Septiana dan Lailatul Qadariyah. Weh, Mega lagi di rumah nih. Ini di rumah ngapain pakai masker? Prokesnya sampai dimatikan aja deh, Bu. Ayo, silakan siapa yang mau presentasi dulu? Saya mau udah nyimak. Ini mereka itu. Oh, nggak anu. Oh, enggak, saya kurang formal. Baiklah, mahasiswa sekalian, kita akan masuk ke sesi 2, yang mana presentasi dilakukan oleh Mega Dwi Septiana dan Lailatul Qadariyah, ya. Jadi waktu dan tempat untuk Mega saya persilahkan. Silakan Mega. Dosen yang baik kayak gitu nih, guys. Baik, Bu. Makasih. Gak dengar? Dengar, Bu? Halo? Dengar. Ayo, lanjut. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Dwi Septiana dan rekan saya Lailatul Qadariyah. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang hubungan internasional dalam level analisis sistem. Lanjut.
Yang selanjutnya yaitu konsep level analisis sistem. Level analisis sistem merupakan konsep yang mempelajari profil negara dan profil relatif yang sangat berkaitan erat dengan distribusi power yang dimiliki suatu negara dan atribut nasional yang dimiliki oleh suatu negara. Hal inilah yang kemudian menjadi unit eksplanasi yang dibandingkan dengan negara lain di tengah interaksinya dalam hubungan internasional. Dalam level analisis sistem ini disebut sebagai tingkat analisis yang paling luas cakupannya. Belum, Bu? Yang paling luas cakupannya di antara level yang lain. Dapat memberikan pola hubungan tentang perilaku negara dan tingkat ketergantungan di antara keduanya. Yang selanjutnya, level analisis sistem ini akan menjelaskan pengaruh distribusi kekuatan antara negara-negara superpower yang artinya memiliki kekuatan yang paling berpengaruh terhadap negara-negara lain. Selanjutnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Lailatul Fitriah. Qadariyah. Untuk yang selanjutnya, power yang dimiliki negara seperti penduduk, wilayah SDA, ekonomi, dan sebagainya merupakan salah satu dari esensi hubungan internasional yang berperan sebagai alat yang digunakan negara untuk mencapai interest. Kutipan tersebut dari Dukis 2013. Dengan demikian, sebuah power adalah kemampuan menggunakan sumber daya yang dimiliki negara agar negara lain mau melakukan apa yang mereka inginkan sekalipun hal itu tidak memungkinkan untuk dilakukan. Tidak apa-apa sih, Mbak. Ini. Terus Mega masih di situ? Tuh, kok nggak ada yang ngomong ya? Sinyal saya yang jelek. Ya, maaf Bu. Oh iya. Lagi diskusi di belakang layar. Moodnya belum dihidupin. Astagfirullah. Untuk yang selanjutnya, setiap negara yang berperan dalam sistem internasional pasti memiliki sebuah power. Tetapi power di antara negara tersebut memiliki national interest yang berbeda. Pada hakikatnya, power dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, hard power, dan yang kedua, soft power. Hard power yaitu kekuasaan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui kebijakan vital yang bersifat memaksa, tetapi negara lain secara umum ditunjukkan melalui kekuatan militer. Seperti contoh, penyerangan Israel terhadap Palestina untuk menguasai wilayah teritorial Palestina. Yang selanjutnya, soft power. Soft power yaitu kekuasaan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui pendekatan tanpa bersifat memaksa, melalui negara lain baik dengan cara mempengaruhi
ajakan kerjasama. Seperti contoh penerapan soft power, yaitu negara yang menunjukkan pada dunia bahwa negaranya itu aman, berkualitas, dan strategis, sehingga dengan tujuan menarik investor asing untuk menanamkan modal di negara tersebut. Selanjutnya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Lailatul Qadariyah. Oke. Manfaat mengetahui data power relatif, yaitu salah satunya tolak ukur untuk mengetahui kondisi perekonomian dari suatu negara dalam periode tertentu. Hal itu dihitung dari jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit perekonomian dari suatu negara. Yang manfaat kedua yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara digunakan sebagai pengukur untuk mengetahui ekonomi suatu negara tersebut, yang digunakan sebagai ukuran agar mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Manfaat yang ketiga yaitu sebuah data terpercaya seputar militer di suatu negara. Volume perdagangan termasuk volume ekspor dan impor. Yang selanjutnya, ada dua pemikiran menurut para ahli tentang power relatif. Yang pertama, menurut Alexander Wayne, dan yang kedua, Cannon Wall. Yang menurut Alexander Wayne yaitu menyebutkan power relatif berkaitan erat dengan ide yang terbentuk di benak kita. Di dunia ide memungkinkan kita memahami bahwa negara maju mampu bersaing dengan negara kecil dan begitu sebaliknya. Untuk menurut Cannon Walls, artinya power relatif pada suatu negara dapat menjadi keterbatasan dan peluang bagi negara untuk meluaskan kebijakan politik internasional. Misalnya, dengan soft power yang signifikan seperti Amerika Serikat dan sekutunya, maka Amerika Serikat dan sekutunya dengan mudah mempengaruhi suatu negara untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Lailatul Qadariyah. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang berpengaruh yang menjadi ekspansi dalam level analisis sistem, yaitu yang pertama faktornya adalah distribusi power. Untuk mengetahui distribusi suatu negara seperti yang telah dibahas, anarki dan mitigasi lewat rezim internasional. Bagian ini mengantarkan kita untuk memikirkan peluang yang dapat negara manfaatkan guna meningkatkan powernya. Negara harus cukup jeli mencermati jika ada celah dari rezim internasional yang dapat dimanfaatkan. Celah ini cukup bervariasi,
Kasus negara memanfaatkan rezim internasional guna meningkatkan powernya dapat dilihat dalam kasus yang ditulis secara rinci di WTO, yang contohnya Brazil misalnya memanfaatkan dengan baik rezim perdagangan multilateral ini untuk meningkatkan powernya di bidang pertanian. Hal ini cukup efektif ketika dilakukan Brazil, sehingga kemudian dikenal sebagai negara terdepan dalam menghadapi negara maju di bidang perdagangan agrikulturnya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi unit eksplanasi level analisis sistem yaitu anarki dan mitigasi anarki lewat rezim internasional. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, mitigasi rezim internasional memikirkan peluang yang dapat negara manfaatkan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi unit eksplanasi yaitu sejarah negara yang pernah menjadi sekutu ataupun negara yang menjadi konflik. Contohnya yaitu dilakukan oleh India yang memanfaatkan India tidak segan untuk menantang negara maju dengan pihak melemparkan kebijakan yang dilandasi oleh ideologi proteksionisme semu di bidang farmasi. Oleh karena itu, India kemudian dikenal karena keberhasilannya untuk meningkatkan power di bidang farmasi melawan perusahaan besar farmasi negara maju. Terima kasih. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum Mega. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya di buku saya cuma 2 lembar, tapi PPT-nya maksimal ya. Kok bisa maksimal? Ini ya level analisis negara, level analisis sistem itu gitu ya. Level analisis sistem itu di mana posisi kalian dalam suatu sistem. Level analisis sistem itu menjelaskan di mana sih posisi negara itu tengah politik internasional. Di mana posisi negara itu di tengah politik global. Di mana posisi negara itu di tengah ekonomi politik internasional. Di mana posisi negara itu di tengah-tengah konflik. Di mana posisi negara itu di kawasan. Level analisis sistem itu seperti itu. Dan ya, kalau ini unit eksplanasinya yang dijelaskan adalah power. Power ini didefinisikan sebagai apa? Power apakah didefinisikan sebagai sesuatu yang kita miliki dan dapat dilihat oleh orang lain? Atau sesuatu yang kita miliki bermanfaat untuk kita, tapi tidak dapat dilihat oleh orang lain? Orang lain hanya bisa mengobservasinya. Kalau bisa dilihat langsung, bisa ditunjukkan langsung, itu namanya hard power. Kamu punya, misalnya gini, di mana posisimu di tengah hubungan tetangga-tetangga atau hubungan pertemanan? Maka powermu didefinisikan dengan berapa banyak sepeda motormu, berapa banyak mobil yang kamu miliki, berapa banyak buku yang kamu miliki, berapa banyak kamar yang kamu miliki, berapa banyak apalagi baju yang kamu miliki, berapa banyak tas yang kamu miliki, berapa banyak sepatu yang kamu miliki, berapa sering kamu ganti-ganti sepatu, berapa sering kamu ganti-ganti tas. Makanya ini kan materi ya, makanya disebut dengan pendekatan material atau pendekatan materialis. Itu power juga gitu, meskipun kita nggak suka nggak suka itu adalah power. Dan itu menentukan misalnya status sosial. Jadi kita ngomongin level analisis sistem berarti ngomongin tentang status sosialnya suatu negara dalam hubungan antar negara. Iya kan? Kalau mobilnya itu
golongannya apa sih, Lamborghini Huracan gitu kan, yang harganya 1,8 terus dibeli hanya karena gabut aja. Ya, itu mendefinisikan power, Bu. Iya, mendefinisikan power dalam kajian politik internasional. Meskipun dalam kajian sosial itu disebut dengan flexing. Tahu flexing kan ya? Tahu flexing enggak? Ih, kalian nih kalau ditanyain pada diem. Pamer. Iyalah, pamer. Lo punya apa? Pamer gitu. Kemana dikit foto pamer gitu kan. Kece dikit pamer. Ya nggak apa-apa sih flexing. Cuek aja lah kita ya. Soalnya kalau kita nggak cuek nanti ya nggak enak juga nih di perasaan gitu ya. Aku juga pengen kayak dia lah gitu kan. Jangan ya. Nah, flexing itu. Semakin sering orang flexing itu dia ingin mendapatkan pengakuan seberapa sering status sosialnya gitu. Kayak crazy rich sekarang itu kan pada demen semua flexing sana, flexing sini diikuti oleh orang lain gitu. Ternyata dia punya kepentingan ingin memiliki banyak pengikut dan pengikut itu melakukan apapun, meniru apapun yang dia lakukan itu adalah crazy rich gitu ya. Dan dia mendapatkan kekayaan dari situ dengan menipu orang lain lewat binomo, ya kan? Ih, kalian nggak ngikuti? Gila semua deh. Beli tas harga berapa juta? Cuma karena gabut aja. Ya nggak apa-apa sih kekayaannya dia, cuma kan kita merasa kayak Anda tidak menjaga perasaan orang yang tidak memiliki uang, yang untuk makan saja besok itu susah. Jangan ngaku orang Muslim kalau tidak bisa menjaga perasaan orang yang nggak bisa makan. Bener loh. Jadi ya gitu ya, kalian yang Muslim jangan flexing ya, jangan ditiru perilaku crazy rich, nanti dosa. Dosa banget ketika ditanyain sama Allah, kamu udah dikasih duit segini, kamu buat apa? Banyak banget lagi duitnya. Ternyata cuma buat pamer. Nggak kamu gunakan buat yang namanya membuat orang lain memiliki kehidupan yang lebih baik, nyekolahkan orang lain gitu. Tanpa pamrih, tanpa orang itu tahu kalau kamu yang nyekolahkan. Atau lain-lainnya lah. Ya itu ujian sih. Ujiannya orang kaya itu kayak gitu. Semakin diberi kemudahan, dia akan lupa. Makanya kita bersyukur kalau diberi kesulitan. Jadi kalau kita duitnya agak pas-pasan, alhamdulillah kita jadi lebih sering ingat Allah, ya enggak sih? Anyway, kenapa jadi bicara kayak gitu? Nah, ya istilahnya gitu ya, power, hard power itu adalah kita lagi ngomongin status sosialnya negara di antara negara-negara lain. Soft power berarti dia memiliki sesuatu yang tidak bisa, kita bisa mengenalinya, tapi kita tidak bisa menunjukkannya. Apa? Ya kalau negara itu soft power-nya adalah pengaruh, terlihat berpengaruh tetapi tidak berpengaruh, terlihat berpengaruh tapi pura-pura tidak berpengaruh, terlihat pintar tapi pura-pura tidak pintar, itu adalah soft power. Terus terlihat pura-pura tidak bisa padahal bisa, itu adalah soft power. Jadi saya tahu dia pintar tapi dia selalu pura-pura tidak pintar. Itu berarti dia punya soft power, teman kalian ya. Seperti itu adalah soft power, dan itu adalah level tentang yang mendefinisikan siapa dia di tengah teman-teman yang lainnya. Intinya gitu sih. Status sosialnya tinggi tapi dia tidak ingin terlalu mencolok gitu atau terlalu jadi sorotan, kayak gitu sih soft power. Nah, negara ada kan negara kayak gitu, sudah hard power. Iya kayak Bapak Basit yang teladan ini. Kalau hard power, ada negara yang punya hard power dan soft power. Ada negara yang punya hard power dulu baru punya soft power. Ada yang punya soft power dulu terus hard power. Ada yang diam-diam punya hard power, gitu. Yang kemudian karena dia diam-diam punya tapi nggak bilang, tapi temennya tahu kalau dia punya beneran, gitu. Dan kemudian dia lebih percaya diri untuk bisa mempengaruhi orang lain, itu namanya soft power. Kita kalau mengkaji menggunakan level analisis sistem itu seperti itu. Level analisis sistem ini bisa juga digunakan dalam kebijakan publik, dalam administrasi publik, menggunakan pendekatan publik. Teorinya, teori sistemnya David Easton kalau nggak salah ya. Enggak, Anthony Giddens. Atau Anthony Giddens, lupa saya. Easton kayaknya. Itu tentang bagaimana kebijakan. Kebijakan dirumuskan, lingkungan eksternal mempengaruhi dia.
teori sistem, bahwa perubahan dalam subsistem akan mempengaruhi subsistem lainnya dan sistem secara keseluruhan. Itu teorinya kebijakan publik, formulasi kebijakan David Easton, kayak gitu. Itu bisa. Jadi kadang teori dalam ilmu politik digunakan dalam administrasi publik, teori administrasi publik ternyata bisa ya digunakan dalam kajian politik internasional. Nah, ini emang di tulisan saya ada ya Alexander Wayne sama Kenneth Walsh? Nggak ada kayaknya ya. Ada, Bu. Ada ya? Oh, nggak ngerasa saya. Ya, power itu ada yang absolut, ada yang relatif. Kalau absolut itu namanya hard power. Kalau relatif itu namanya soft power. Soft power itu tergantung. Kamu bisa membuat orang lain percaya, meyakinkan seseorang gitu. Kalau cryptocurrency itu akan membuat kamu jadi orang kaya baru seperti saya. Makanya yuk ikut, itu namanya power relatif. Kalian jangan terpengaruh yang kayak gitu ya, yang kayak gitu itu banyak. Cara orang-orang berhasil untuk menipu, itu mereka melakukan power relatif, karena mereka punya power untuk meyakinkan orang lain. Dan terlihat kalau dia ketika berbicara itu sangat meyakinkan. Nah, kalau ketemu sama orang kayak gitu, itu jatuhnya itu dua. Gemes, pengen nantang dia. Sama kayak, dan satunya itu gemes, pengen gagalin dia. Kalau menunjukkan dia itu salah. Gitu. Tergantung sih kalian kalau ketemu orang kayak gitu itu gimana. Pokok pengen aja buat dia nggak tahan sama saya. Saya sering melakukan kayak gitu. Anda cerita kripto kayak tahu beneran kripto itu kayak apa. Nggak tahu, sekarang nggak ada ceritanya lagi. Mana ya? Terus ada lagi power gitu, power. Sesuatu yang kita miliki ataupun sesuatu yang kita miliki tapi tidak diketahui orang lain itu bisa menjadi peluang, juga bisa jadi tantangan. Tantangan dalam arti kalian harus mengetahui batasan-batasan kalian. Peluang itu artinya kalian bisa melampaui batasan-batasan kalian. Tuh. Terus yang gini loh, misal Mega punya mobil Lamborghini 5. Keren banget ya. Nggak tahu, diaminin nggak enak kok punya mobil Lamborghini 5. Terus Amin. Terus yang di rumah yang bisa nyetir cuma Mega doang. Kamu bisa nyetir 5 mobil sekaligus. Kan nggak bisa. Nggak muat garasimu, garasi saya aja Lamborghini nggak muat. Anyway, misalnya Mega punya Lamborghini 5. Punya mobil satu, lah jangan Lamborghini 5. Mobil Aston Martin 1 gitu kan ya. Di garasi. Kamu punya ini. Pasti kamu mikir dong, tetangga aku nggak punya, aku punya. Insecure aku. Itu kan? Itu namanya batasan. Insecure, siapa yang mau ngambil, akhirnya nggak bisa tidur. Itu adalah power. Jadi kadang apa yang kita miliki itu bagus, itu bisa jadi sesuatu yang membatasi kita, atau bisa jadi peluang kita untuk bisa melakukan lebih dari yang kita bisa. Kamu punya uang banyak, temenmu banyak. Tapi ada kerugiannya, kamu nggak tahu mana teman yang benar-benar setia. Karena hanya teman yang setia ketika kamu kesulitan dia akan tinggal, ya kan? Teman yang nggak setia, kamu kesulitan kabur. Tuh. Nah, itu adalah batasan dan peluang. Nah, menurut Kenneth Walsh itu adalah yang harus disadari oleh suatu negara. Sehingga karena menyadari batasan dan peluang, negara itu tahu secara strategis apa yang mesti dilakukan. Tuh, jadi harus berpikir seperti itu. Kalian tahu lah maksud saya. Faktor yang mempengaruhi level analisis sistem, ya distribusi power. Siapa yang berkuasa, siapa yang tidak berkuasa. Kalau saya dekat dengan kekuasaan, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya jauh dari kekuasaan, nggak punya orang dalam, apa yang harus saya lakukan? Berpikirnya seperti itu. Jika suatu negara dekat dengan sekutu, dia dapat apa? Kalau dia jauh dari sekutu, dia dapat apa? Itu yang harus dipikirkan. Itu yang harus dijelaskan dalam kajian politik internasional. Terus negara itu anarki. Hubungan antara negara itu anarki. Artinya apa? Nggak ada bos, semuanya adalah bos. Nggak ada yang lebih kuat. Tidak ada yang lebih tinggi daripada kedaulatan suatu negara. Karena suatu kedaulatan itulah negara itu sama. Makanya seharusnya negara tidak boleh merasa minder dengan negara lain. Meskipun negara lain itu lebih kaya daripada kita, meskipun negara lain itu lebih banyak ngutangi kita,
atau kita punya terlalu banyak hutang ke negara itu. Nggak perlu takut, kita hutangnya banyak, nggak apa-apa, hutang adalah hutang, tapi Anda tidak bisa mengambil kebebasan saya, gitu seharusnya. Hubungan internasional seperti itu mikirnya ya, gitu. Jangan disamakan dengan hubungan personal, apalagi hubungan ke dalam domestik, gitu kan, apalagi hubungan rumah tangga. Terus apa lagi? Sejarah bahwa negara yang pernah menjadi sekutu itu selalu terlihat superior, sok bos gitu loh, sok bosi, selalu. Karena memang ya mungkin sudah nasib ya, waktu Perang Dunia I, Perang Dunia II dia ikut, kita kan enggak. Terus kemudian kubunya menang, ya sudahlah, dia terlihat seperti seorang hero atau pahlawan gitu. Ya mungkin itu saja sih singkatnya ya. Semoga ini bisa memberi wawasan buat kalian dalam kalian ketika hidup dalam satu sistem masyarakat maupun ketika kalian dalam hidup untuk dirinya sendiri secara individual dan melihat dirinya sendiri secara misalnya kalau kalian adalah suatu negara. Mungkin tuh ada pertanyaan 5 menit aja. Fikri, Ermon mau tanya, Sandi mau tanya. Ada yang tanya? Belum, Bu. Sandi rek. Belum, Bu. Lagi konser. Fikri mau tanya. Oh, enggak. Belum, Bu. Fikri itu enggak tanya. Paling bukunya belum dibaca itu. Mega. Ada bagian yang kamu belum klik enggak, Meg? Ya, Mega. Pasti lupa nggak di-mute. Nih, di-unmute. Ketika kamu baca ada yang nggak klik nggak? Bentar, Bu. Ada nih Bu, ada yang belum. Itu, Bu. Artinya data yang bermanfaat untuk mengetahui power relatif itu antara gross domestik sama produk gross domestik nasional itu maksudnya itu gimana, Bu? Kamu ingat teori-teori pembangunan nggak? Ingat nggak? Negara makmur atau enggak, itu salah satu ukurannya adalah GDP dan GNP, Gross Domestic Product, dan Gross National Product. Intinya adalah berapa banyak yang diproduksi, itu Gross Domestic Product. Berapa banyak penghasilannya dia, itu adalah pendapatan nasional. Kalian kalau menilai seseorang dengan cepat, itu kan kalau nilai calon dengan cepat kan satu, berapa banyak gajinya, terus dia bisa melakukan apa. Dia bisa melakukan apa, itu adalah GDP. Berapa banyak gajinya, itu adalah GNP. Sama seperti negara, kita tahu negara itu makmur, sejahtera secara ekonomi, itu dari apa? GDP dan GNP. Dan dua data itu adalah contoh data yang menurut saya sih paling mudah dipahami untuk menaksir atau memperkirakan ini negara mandiri secara ekonomi atau ekonominya kuat atau enggak. Dan ketika sampai pada kesimpulan, oh negara Indonesia itu ekonominya kuat, maka itu menjelaskan atribut negara dia secara sistem, bahwa dia misalnya secara kawasan adalah salah satu negara paling kaya. Itu. Karena GDP-nya tinggi, GNP-nya tinggi. Atau GNP-nya tinggi, GDP-nya ya biasa aja, tapi biasanya GDP tinggi, GNP juga tinggi. Itu mendefinisikan dia termasuk negara kaya atau enggak. Itu adalah salah satu data yang bermanfaat untuk bisa mengetahui posisi suatu negara dalam satu kawasan. Gitu. Gimana, Mega? Terima kasih, Bu, sudah. Jadi gitu. Jadi kalau kita negara, ngelihat, oh Jepang nih kuat ya secara ekonomi. Kok gitu? GDP-nya tinggi, GNP-nya tinggi. Karena GDP dan GNP-nya tinggi, kayaknya tabungannya tinggi. Makanya bisa ngutangi Indonesia banyak. Iya, benar sih. Meskipun hutangnya Jepang itu lebih banyak loh daripada GDP-nya.
Kalau GDP-nya Indonesia 100.000 ya, Indonesia hutangnya itu masih 60.000. Tiap tahun dia nyaur 60.000. Kalau Jepang, GDP-nya itu 200.000. Hutangnya 284% dari GDP-nya. Tinggal ngitung aja dia itu cicilannya berapa. Ini real, hutangnya Jepang itu 284% dari GDP-nya. Kalau Indonesia, dia nggak boleh hutangnya lebih dari 40%. Sekarang masih 38,9 kalau nggak salah. Jadi masih aman, karena belum nyentuh 40%. Kalau udah lebih dari 40%, nyentuh 40% sekalipun itu udah nggak aman. Apalagi lebih. Gitu. Itu fungsinya. Jadi cara membaca data yang bermanfaat itu seperti itu. Ada lagi yang belum klik ketika membaca buku saya? Laila, Laila. Pertanyaannya harus seputar ini Bu ya, apa? Kebijakan internasional Bu ya. Emang kamu mau tanya Ini, apa sih, Fikri? Tanya pendapatnya Bu Reni aja deh. Ini Bu, tentang kebijakan. Apa? Itu kan gini Bu ya, kan saya ngikutin akhir-akhir ini tuh kan tentang banyak masyarakat yang protes tentang kenaikan harga BBM itu loh Bu. Dan barang-barang komoditas lain terus. Nah, jika ditarik dari berbagai sudut Bu ya, kan kalau kita mukul rata kesalahan dari pihak government atau pemerintah kan juga nggak bisa. Kalau saya lihat dari perkembangan minyak dunia pun sekarang kan juga lagi tinggi-tingginya karena kebijakan internasionalnya Rusia sama embargo. Dari dampaknya itu kan Bu. Kan juga saya kemarin lihat juga di Amerika itu juga kenaikan harga BBM-nya juga malah tinggi juga. Iya, sama tinggi. Katanya kalau di Indonesia itu malah kenaikannya itu cuman berapa persennya gitu loh. Iya. Itu pun katanya masih disubsidi sama pemerintah. Memang, terus. Itu jika dari kacamata kebijakan publik itu bagaimana Bu? Kebijakan publik dan kebijakan internasional terkait harga minyak dunianya itu loh Bu. Pembentukan harga minyak itu diserahkan pada pasar. Jadi tergantung berapa banyak penawaran yang ada di pasar. Penawaran itu berapa banyak suplainya, pasokannya. Pasokannya sekarang ya cenderung nipis karena negara-negara maju itu banyak melakukan sanksi embargo ekonomi, termasuk tidak membeli minyak dari Rusia dan tidak boleh membeli minyak dari Rusia. Dan Rusia tidak boleh jualan minyak tuh. Dan akhirnya ya pasokannya menipis. Itu semacam monopolinya negara barat kan Bu ya? Enggak monopoli, sanksi. Monopoli itu gini, monopoli itu kayak ke OPEC. Monopoli itu kalau produsennya itu cuma satu. Ini produsen minyaknya banyak. Dan sekutunya Amerika Serikat ini banyak. Sekutu itu adalah orang yang negara yang akan tunduk pada kebijakan yang sama. Kayak Timur Tengah, Arab Saudi itu akan tunduk dengan kebijakannya Amerika karena masih lagi bersahabat lah ya. Itu yang kemudian mengakibatkan Arab Saudi tidak menjual minyaknya ke Rusia dan tidak membeli minyaknya ke Rusia. Tapi sekarang ada perlawanan gitu. Rusia kayak Anda boleh beli minyak, saya tetap jual tapi harus dengan rubelnya Rusia. Itu kemarin apa saya pernah baca itu kemarin terus Putin itu bilang gini, kalau mau beli gas dari Rusia itu harus pakai rubel. Iya, itu langsung semua negara langsung bingung. Ya nggak apa-apa, ada yang langsung setuju, ada yang enggak. Itu kita bahas waktu ekonomi aja gitu ya. Nanti saya jelaskan ada sesi. Sekarang kan tinggal 1 menit. Saya harus say goodbye pada kalian karena waktunya tinggal 1 menit. Terima kasih buat yang presentasi, terima kasih buat Fikri, itu sangat menarik. Fikri, kita harus ngobrol dan kita harus rekaman soal itu. Oke, sampai jumpa semuanya. Have fun. Terima kasih buat yang udah kumpul di sini. Thank you banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.